Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Suparman dari Fakultas Informatika PJJ 02 Telkom University. Saya akan melakukan presentasi mengenai syariah ibadah. Konten yang akan saya bawakan yang pertama adalah pilar Islam, akidah, apa itu syariah ibadah, kedudukan syariah, lalu jenis-jenis dan tujuannya, dan akhlak. Yang pertama kita bahas adalah pilar Islam. Yang pertama tentu saja adalah akidah. Mengapa akidah yang pertama? Karena untuk masuk Islam kita semua percaya dulu bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ada syariah ibadah, di mana syariah ibadah ini adalah suatu taat dan patuh terhadap perintahnya dan larangannya. Lalu hasil dari syariah ibadah ini terciptalah suatu akhlakul karimah yang berarti terciptanya moral atau perilaku yang budi pekerti. Mari kita kupas ketiga poin tersebut. Apa itu akidah? Akidah berasal dari kata al-aqlu yang berarti ikatan, al-tawtsiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan al-ihkamu yang berarti mengokohkan. Dan al-rabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Yang dapat kita simpulkan bahwa akidah adalah suatu ikatan kita dengan Sang Maha Pencipta yang tidak boleh diingkari. Lalu apa itu syariah ibadah dan mengapa perlu dilaksanakan? Pengertian syariah itu sendiri adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat untuk urusan agama yang benar. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian, kedudukan syariah itu apa saja? Syariah merupakan sebagai dasar atau pondasi dari Islam itu sendiri yang tarekat, hakikat, dan marifat, sehingga kedudukan sangat penting dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Kemudian ada ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, dan mempersembahkan diri terhadap sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilahnya adalah tindakan menurut mengikut dan mengikat diri sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan para rasulnya. Ibadah tidak hanya mencakup ibadah-ibadah fardu ain seperti zakat, puasa, dan sholat. Namun segala aktivitas yang kita niatkan hanya untuk kepada Allah atau kebaikan itu akan bernilai ibadah. Lalu tujuan ibadah itu apa? Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sesuai dengan tujuan terciptanya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, yaitu aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat 56-58. Lalu jenis ibadah terbagi menjadi dua, yaitu mahdoh yang artinya aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syariat dan rukunnya, yang artinya itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah. Contohnya diantaranya adalah zakat, puasa, sholat. Lalu ada ibadah kedua adalah ghairah mahdoh, yaitu ibadah yang umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti menjadi guru, mendidik anak, lalu kemudian mencari nafkah untuk keluarga. Lalu yang terakhir ada akhlak. Pengertian akhlak itu sendiri adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia itu sendiri, yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Ya, di mana akhlak ini sudah otomatis dalam diri kita. Jika
kita sering melakukan atau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, menjauhi maksiat, hal-hal buruk, insya Allah maka, tanpa, pertimbangan atau pemikiran untuk melakukan hal baik atau akan tercipta tersendirinya. Jenis-jenis akhlak, pertama adalah akhlak wad'iyah, yaitu norma yang mengajak kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia itu sendiri. Lalu kemudian ada akhlak Islam, yaitu akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Tentunya sanksi pertama adalah uh, sanksi yang akan dapatnya dari Allah dan dari manusia itu sendiri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai syariah ibadah yang berkaitan dengan 3 poin yang telah saya sebutkan, yaitu ada akidah untuk mempercayai diri kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian timbulnya habit, yaitu syariat ibadah, melaksanakan ibadahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan terciptalah suatu akhlakul karimah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.